Anak-anak sabar sebentar ya, ibu nggak bisa langsung bikin cepat, soalnya tangan ibu kan cuma ada 2. Jadi yang dapat cuma 2 orang dulu ya. Kok es krimnya bau asam sama tengik gini ya? Apa aku salah cium aja? Iya, aku juga sama kok. Gak apa-apa lah, kita makan aja. Uang ini cukup nggak ya? Kalau nggak cukup gimana? Soalnya es cemil Bu Ami mewah banget. Mana toppingnya juga banyak lagi. Coba aja dulu, kayaknya uang kamu pas deh. Anak-anak manis, kalian mau beli es cemil ya? Sini, coba ibu lihat uangnya. Kalau uang kalian cukup, ibu langsung kasih es cemilnya. Wah, ternyata uangnya cukup. Ayo kita makan es ini di rumah aku. Kita makan bareng-bareng aja. Ayo, kalau punya kamu udah habis, nanti kita gantian belinya pakai uang aku ya. Jadi kayak gini rasanya dagang selalu laris manis. Mereka bener-bener gak sadar sama bau asam es krimnya. Padahal udah jelas banget es krim itu bau. Tapi aku bersyukur banget karena mereka gak ada yang tahu. Cuaca hari ini lagi panas nih. Enak juga kalau beli es cemil Bu Ami. Kapan lagi kan bisa makan es yang vibes-nya orang kaya banget. Hahaha. Langsung meluncur ke sana aja ah. Saya udah gak sabar banget nih. Bu Ami, saya mau beli 1 dong Bu. Kebetulan hari ini cuacanya lagi panas banget nih. Jadi cocok banget makan es cemil Bu Ami. Soalnya es ini bikin nyegerin. Wah, Bu Kona, tunggu ya Bu, saya siapin dulu. Enak banget Bu. Tapi es krimnya kayak beda gitu. Kayak ada rasa asam-asamnya. Apa Bu Ami ganti varian rasa es krimnya? Ah, masa sih Bu Kona? Saya nggak pernah ganti-ganti bahan yang saya pakai. Kalau saya ganti bahan, udah pasti rasanya beda. Mungkin ini cuma perasaan Bu Kona aja kali. Saya aja makan dulu di rumah dan rasanya masih sama kok Bu. Tapi ini rasanya beda Bu. Pasti ada yang ibu ganti kan? Atau memang cuma perasaan saya aja ya? Atau udahlah, saya nggak perlu banyak nanya gini. Iya Bu Kona cukup menikmati es cemil yang saya jual aja. Hahaha, iya Bu, saya duluan ya. Mari Bu. Aduh gawat ini, aku harus berhati-hati supaya Bu Kona nggak banyak tanya kayak tadi. Dia itu orang yang curigaan banget, jadi aku harus lebih waspada lagi. Cuman ada 3, saya kan maunya 6 Pak. Dagangan saya ini lagi ramai-ramainya. Kalau saya kehabisan es krim basi ini, saya nggak akan bisa berjualan dengan baik. Tadi aja saya kekurangan es krim Pak. Besok akan saya kirim ke rumah Bu Ami. Ibu tenang aja, stok es krim di tempat saya masih banyak. Nanti saya kirim 6 box yang berukuran lebih besar dari sekarang. Wah, boleh tuh. Kamu memang tahu caranya membahagiakan pelanggan kamu Pak. Ini Pak uangnya. Pengiriman harus cepat ya, jangan sampai terlambat. Hahaha, siap Bu Ami. Gak usah takut saya berbohong. Saya benar-benar akan mengirim es krim basinya. Saya turunin esnya dulu ya Bu. Soalnya saya nggak bisa lama-lama. Saya permisi. Aku nggak sabar pengen cepet-cepet besok pagi. Karena di pagi hari yang akan datang, aku akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak lagi. Aku tidak akan pernah melewatkan hari apapun. Aku akan terus berjualan sampai badan ini benar-benar terasa capek. Astagfirullah Bu Kona, Ibu bikin saya kaget aja Bu. Ibu ngapain ada di sini? Lah, Bu Ami sendiri ngapain? Ini jalanan sepi loh. Oh iya, bukannya yang jual es krim yang sering Bu Ami pakai itu ada di jalanan kota ya? Tapi ini kok Bu Ami malah ada di jalanan ini? Saya juga beli di jalan kota ini Bu. Cuma pengen lewat jalan sepi aja. Soalnya kayak lebih enak aja gitu. Oh gitu. Ya udah, sini saya bantu. Kayaknya es itu berat deh. Kalau saya bantu beban Bu Ami jadi berkurang. Nggak perlu Bu Kona, saya udah biasa kok, jadi nggak terlalu berat. Yuk kita pulang aja, ini udah malam Bu, saya duluan ya. Ada yang aneh dari es krim yang Bu Ami bawa. Es krim itu kayak udah lama. Soalnya es krim yang baru itu masih kelihatan bagus gitu. Sedangkan yang tadi kayak udah basi. Tapi aku cari tahu lebih dalam lagi. Aku nggak boleh gegabah. Aku tahu es krim ini sudah basi dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Tapi yang paling penting itu untungnya aku dapat dong. Soal keluhan mereka ya aku nggak akan peduli. Dan sampai kapanpun aku nggak akan peduli. Bu, kalau mau punya banyak untung itu ya jujur. Pakai bahan yang berkualitas juga. Bukannya pakai bahan yang sudah basi kayak gini. Yang beli es cemil ibu itu kebanyakan anak-anak loh Bu. Ibu nggak kasihan sama mereka.
Buat apa ibu kasihan Mudin? Soal bahan bukan jadi patokan buat ibu. Yang penting tampilannya cantik. Anak-anak mana ngerti soal rasa. Mereka cuma ngerti penampilan makanan aja Mudin. Jangan mikirin diri sendiri, Bu. Jangan cuma mikirin keuntungan juga. Ibu harus mikirin pembeli juga, Bu. Kalau mereka muntah gara-gara es ini gimana? Ibu tetap nggak akan peduli Mudin. Terus kalau mereka sakit, ibu harus tanggung jawab gitu. Enggak deh, biarin orang tuanya aja yang bawa anak-anak itu ke dokter. Ibu kan hanya pedagang es cemil favorit anak-anak. Ibu nggak takut kena azab, Bu. Perilaku ibu ini mencerminkan dosa besar loh, Bu. Enggak tuh, itu mah kamu aja kali yang takut. Bu, berhenti berbuat curang ya. Aku takut ibu kenapa-napa, Bu. Aku mohon berhenti, Bu. Kamu itu masih kecil Mudin, jangan berani ngelarang ibu. Aku kayak gini karena peduli sama ibu. Tapi kenapa ibu nggak pernah menghargai rasa peduli aku? Anak-anak sabar sebentar ya. Ibu nggak bisa langsung bikin cepat. Soalnya tangan ibu kan cuma ada 2. Jadi yang dapat cuma 2 orang dulu ya. Kok es krimnya buah asam sama tengik gini ya? Apa aku salah cium aja? Iya, aku juga sama kok. Gak apa-apa lah kita makan aja. Bu, aku juga mau Bu. Tunggu sebentar ya Reva. Ibu bikin punya yang lain dulu. Soalnya kamu kan ada di antrian paling belakang. Hehehe. Iya Bu Ami. Reva, sini maju nak. Ibu bikinin dulu ya. Aduh, kamu sampai keringetan gitu. Tunggu ya, ini nggak lama kok. Ibu akan langsung siapkan es cemil paling spesial buat kamu. Reva, kamu kenapa nak? Kok kamu malah muntah kayak gini? Aduh, gimana ini? Reva, kamu nggak apa-apa nak? Bu Ami, kenapa rasa es ini asam banget ibu? Ini es krimnya udah basi ya? Ibu udah bohongin aku kan? Reva, kamu kenapa nak? Kok kamu muntah-muntah gini? Bu Ami, ibu kasih anak saya apa? Kenapa Reva bisa kayak gini, Bu? Kenapa es itu bisa mencair dan berubah warna? Ada apa ini? Kenapa kejadian ini terjadi? Bu Ami campur bahan berbahaya ya? Atau ibu masukin racun ke es yang ibu jual? Kenapa esnya bisa berubah, Bu? Pasti ada bahan yang salah ya? Enggak pak, saya nggak mungkin sejahat itu Pak Jimo. Halah, bohong. Jelas-jelas ini makanan yang tidak sehat. Reva buang es itu. Ayo kita pulang. Kamu jangan berani jajan es cemil Bu Ami lagi. Ini aneh, sebelumnya nggak pernah kejadian kayak gini. Kenapa esnya bisa berubah jadi warna kehijauan gitu ya? Apa jangan-jangan ini azab buat aku? Bu Imah, menurut ibu, Bu Ami itu pakai es krim yang kualitasnya bagus atau enggak? Saya pernah lihat dia ketemu sama pria misterius di jalanan sepi. Pria itu ngasih 3 box es krim yang penampilannya nggak enak dilihat. Apa jangan-jangan Bu Ami pakai es yang basi ya? Soalnya kalau es krim yang masih bagus itu kelihatannya dari kesamaannya aja masih bagus Bu. Nah iya, bener juga. Kita harus berhenti beli nih. Pak Jimo, Reva kenapa pak? Kok dia terus megang perutnya pak? Ini Bu Kona, Reva itu makan es cemil Bu Ami. Dia langsung muntah-muntah Bu. Terus yang bikin saya aneh lagi, es yang Reva beli tiba-tiba mencair dan warnanya itu jadi kehijauan Bu. Astagfirullah, jangan-jangan Bu Ami beneran pakai es krim yang sudah basi Bu Kona. Sepertinya dugaan kita benar Bu. Maksudnya gimana Bu Imah? Bukannya pernah lihat Bu Ami ketemu sama orang misterius dan orang itu ngasih es krim yang kayak udah gak layak gitu Pak. Bu Ami ini bener-bener ya? Tadi dia nggak ngaku pas saya tanya-tanya. Gimana mau ngaku pak? Namanya juga orang curang kan? Bu Ami mana mau jujur? Ayah, perut aku sakit. Bu Kona, Bu Imah, saya nggak bisa lama-lama. Dari tadi Reva merengek terus sama saya. Saya duluan ya, mari Bu. Waduh, ini nggak bisa dibiarin nih. Bu Ami udah bikin Reva sakit. Pokoknya kita harus kasih tahu anak-anak bu, supaya mereka nggak beli es cemil Bu Ami lagi. Iya, saya setuju. Keadaan Reva gimana ya? Tuh anak kenapa bisa muntah-muntah sih? Pak Jimo kan jadi marah sama aku. Lagian kalau perutnya nggak kuat, jangan makan es cemil yang aku jual. Bu, aku kan udah bilang berhenti Bu. Sekarang udah ada korbannya kan? Reva temen aku jadi korban kecurangan ibu. Kamu itu punya sopan santun gak sih sama ibu? Ibu juga ngelakuin ini demi kamu, tapi kamu malah ngelarang ibu. Aku juga nggak akan berani negur ibu
kalau ibu jujur sama pelanggan ibu. Coba aja ibu jujur, mungkin aku nggak akan kayak gini. Ibu nggak peduli Mudin, yang penting uang ibu bertambah banyak. Kamu itu nggak akan paham sama yang namanya berdagang. Aku kayak gini karena aku ngerti bu, aku udah dewasa. Pedagang yang baik itu nggak kayak gini. Pedagang yang baik itu jujur bu. Ah, berisik banget sih kamu ini. Udah sana kamu tidur aja. Ibu mau siapin bahan-bahan sama peralatan yang akan ibu bawa. Percuma bu, mereka nggak akan beli es cemil ibu lagi. Para warga sudah sepakat untuk berhenti membeli es cemil yang ibu jual. So tahu kamu ya, es ibu ini paling disukai sejagat raya. Mereka nggak akan pergi begitu saja. Es ini paling enak di kampung kita. Kamu jangan berbicara sembarangan. Kenapa ibu nggak mau dengerin aku bu? Aku takut kehilangan ibu. Aku takut ibu seperti ayah yang ninggalin aku untuk selamanya bu. Aku mohon berhenti bu. Bu, kalian mau beli es cemil saya ya? Kebetulan masih banyak nih. Saya kasih gratisan deh buat kalian mah. Toppingnya saya banyakin, es krimnya juga saya banyakin deh. Enggak deh bu, makasih. Kita takut muntah kayak Repa. Soalnya es krim yang Bu Ami pakai es krim yang udah basi. Ya Allah, es cemilku kenapa mencair seperti ini? Dan kata ini kata-kata dari mana? Tuh kan bener, Bu Ami itu berdagang dengan cara curang. Ayo bu ibu, kita pergi aja. Saya takut kecipratan ajab yang lagi terjadi. Ibu-ibu, tunggu. Ah, kenapa mereka harus tahu sih? Aduh, bisa terbongkar nih kalau begini. Jadi bener, Bu Ami itu nggak jujur. Wah, saya nggak nyangka Bu Ami seperti ini. Saya bisa jelasin, Bu. Ah, aduh, kenapa ini? Kenapa cairan yang ada di tubuh aku terasa panas ya? Ah, panas. Tolong saya, Bu. Ah, tolong. Saya terjebak dalam es ini. Tolong. Saya nggak bisa gerak. Apa es ini sangat lengket. Ih, serem amat ya. Saya takut kena cairan hidup itu. Iya, Bu. Saya jadi takut deh. Tidak, gerobakku. Ibu pergi kemana ya? Kok udah sore masih belum pulang juga? Apa jangan-jangan ibu kenapa-napa ya? Kok perasaan aku nggak enak banget? Pak Jimo, Reva, ada apa ya? Tumben datang ke sini. Apa kalian mau ketemu sama ibu? Tapi maaf ya Pak, ibu lagi nggak ada di rumah. Aku aja nunggu dari tadi. Ibu nggak pulang dari pagi. Udin, itu ibu kamu. Ibu aku kenapa Pak? Coba Bapak ngomong yang jelas supaya aku nggak pusing. Iya, itu ibu kamu. Iya, ibu saya kenapa Pak? Ih, ayah lama banget deh kasih taunya. Udah, ayah diem. Aku aja yang kasih tahu ke Mudin. Ini ibu kakak kena azab. Sekarang ibu kakak lagi berjuang untuk melepaskan diri dari cairan es krim yang basi meletus seperti lapa. Mudin, kamu yang sabar ya. Ibu kamu sudah sepatutnya seperti itu. Ini juga terjadi karena ibu kamu telah berbuat curang. Jadi kamu yang sabar ya. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Kakak harus sabar ya. Kakak nggak boleh sedih. Kan ada aku di sini, Kak. Jadi kakak ada temennya deh. Udin, ayo kita ke lapak ibu kamu. Kita harus bantu ibu kamu. Dia butuh pertolongan kita. Iya, Pak. Ayo kita ke sana sekarang juga. Ayo. Ah, kok panas banget ya? Ini es krim kan? Kok bisa panas ya? Kalau gini caranya kita nggak akan bisa bantu Bu Ami. Ah, panas. Tolong saya. Ini bukan es. Ini seperti neraka. Tolong. Aduh, gimana ini? Bu Ima, ayo dong cari cara. Meskipun Bu Ami sudah mengecewakan kita berdua tetap harus bantu dia. Kita nggak mungkin diem aja. Bu Kona, Bu Ima, maafin saya ya. Tolong maafin saya dengan hati yang sangat tulus. Selama ini saya bersalah besar sama kalian semua. Maaf. Bu Ami, ibu kemana Bu? Bu Ami. Bu, ibu di mana Bu? Kenapa di tempat ini nggak ada apa-apa? Itu topi yang sering ibu pakai. Terus ibunya kemana? Kenapa Bu Kona sama Bu Ima diam aja? Enggak, itu nggak mungkin ibu. Ibu pasti sembunyi di tempat lain kan? Bu Kona sama Bu Ima bohong kan? Ibu nggak mungkin jadi bongkahan es seperti ini. Sayangnya ini bukan kebohongan. Saya sama Bu Kona jujur. Ibu kamu berubah jadi bongkahan es itu dan menghilang entah kemana. Ini ajab yang pantas ibu kamu dapatkan, Mudin. Selama ini ibu kamu berbuat curang. Kamu lihat tulisan yang ada di tanah itu kan? Tulisan itu berasal dari es krim yang basi yang ibu kamu bawa, Mudin. Ibu jangan
jangan tinggalin aku, Bu. Sekarang aku cuma sendirian, Bu. Mudin, perbanyak sabar ya. Bu Ami sudah pantas seperti ini. Bu Ami layak mendapatkan azab ini. Mudin, diminum dulu ya. Kamu pasti masih syok. Ayo minum. Kamu bisa sedikit lebih tenang kalau kamu minum air putih ini. Aku nggak haus, Bu. Aku cuma mau ibu balik ke rumah ini. Aku nggak mau sendirian. Ayah sama ibu sama-sama ninggalin aku gitu aja. Mudin, saya tahu kamu itu belum bisa ikhlasin kepergian ibu kamu. Tapi ini sudah takdir. Kalau sudah terjadi, kita nggak akan bisa mengubah takdir itu. Ini balasan yang harus Bu Ami dapatkan. Seharusnya ibu dengerin apa kata aku, Bu Kona. Tapi ibu nggak mau. Ibu malah nyepelekan nasihat yang aku kasih. Ibu malah marah kalau aku kasih nasihat dalam bentuk apapun itu. Mudin, ibu kamu itu bukan gak mau dengerin nasihat kamu. Bu Ami pasti dengerin itu kok. Saya pernah lihat Bu Ami itu terus melamun. Itu pasti lagi mikirin perkataan kamu. Jangan berburuk sangka ya. Bener kata Bu Ima, jangan berburuk sangka dulu. Kamu Din, kalau kakak lapar datang ke rumah aku aja ya. Ayah aku suka masak banyak loh. Iya, kamu datang aja ya kapanpun. Saya akan selalu menerima kamu. Kamu juga bisa datang ke rumah saya atau ke rumah Bu Ima juga. Jangan sungkan-sungkan ya. Iya, terima kasih banyak, Pak, Bu. Sama-sama. Itu suara kayak orang lagi bikin es cemil. Suara itu sama persis kayak Bu Ami pas lagi bikin es. Apa jangan-jangan ada hantu Bu Ami di sini? Harusnya kita nggak lewat sini. Kenapa kamu malah maksa aku lewat sini sih? Aku takut. Suaranya semakin keras. Itu pasti hantu. Ah, lari! Ada hantu! Kedua anak tadi kenapa ya? Kok mereka kayak ketakutan gitu? Apa jangan-jangan mereka dengar suara sendok yang beradu ya? Kayaknya iya deh, Pak. Bongkahan es ini nggak bisa cair, padahal sudah dijemur selama beberapa minggu. Mana nggak ada yang mau jualan di tempat ini lagi. Semua orang menolak keras berjualan di sini. Ya gimana mau atuh, Pak? Orang di sini aja masih ada bongkahan es kan. Ditambah ibu juga kena azabnya di tempat ini. Ya mereka pasti takut lah, Pak. Kamu bener juga, tapi kan nggak ada salahnya coba buka usaha di sini. Mungkin Bu Ami jadi merasa ditemani kan? Siapa tahu ibu kamu butuh teman di tempat ini. Bukan teman yang berbuat dosa, tapi teman yang baik. Biarin kosong aja ini tempat. Soalnya lebih nyaman juga, Pak. Ya udah, ayo kita pulang. Kamu udah puas kan ngeliat tempat ini? Iya, Pak, aku udah puas. Asap ini terjadi karena keserakahan yang ada dalam diri ibu. Ibu juga menjual makanan basi demi untung yang selalu ibu inginkan. Tapi cara itu benar-benar salah. Karena kesalahan itu juga ibu pergi entah kemana. Gak ada yang tahu. Bahkan aku sendiri pun gak tahu. Mudin, ini ibu nak. Maafin ibu ya. Maafin ibu karena nggak dengerin apa kata kamu. Ibu juga salah karena menyepelekan kamu yang bijaksana ini nak. Itu kan suara ibu. Bu, ibu di mana? Kenapa hanya ada suara ibu? Muncul, Bu. Aku kangen sama ibu. Ibu jauh dari kamu nak. Jangan jadi anak yang nakal ya nak. Kamu harus hidup jujur. Jangan sama seperti ibu. Kamu harus jadi anak yang baik juga. Jangan lupa ucapin makasih ke orang-orang yang baik sama kamu ya. Maaf, ibu nggak bisa nemenin proses dewasa kamu. Jadi anak yang kuat ya nak. Iya ibu, aku udah maafin kesalahan ibu. Aku juga janji akan menjadi anak yang baik.